Celaka sekali ada orang yang diberikan kesempatan Ramadan, tetapi Ramadan itu selesai dan dia tidak masuk surga. Itu kebangetan banget, kata malaikat Jibril. Dan Rasulullah menyatakan persetujuan, mengatakan amin. Betul, kalau ada umatku selesai di bulan Ramadan, kok dia tidak diampuni karena dia tidak memaksimalkan ketaatan, dia celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat habat string yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan dan semoga dibersihkan hatinya di dalam kebaikan. Kalau ada orang di depan Ka'bah, kok dia tidak bisa khusyuk? Pertanyaannya sederhana. Kalau kamu di depan Ka'bah aja tidak bisa khusyuk, masih kepikiran duit, masih kepikiran proyek, masih kepikiran perempuan yang tidak halal bagimu, padahal kamu di depan Ka'bah. Pertanyaan kita adalah, terus di tempat mana kamu akan bisa khusyuk hatinya kalau di depan Ka'bah saja sudah tidak bisa khusyuk? Dan itu pula yang kita tarik di Ramadan kita. Kalau di Ramadan ini tidak mampu kita menyelesaikan satu persatu ketaatan yang harusnya menjadi perhiasan kita di bulan Ramadan, hati-hati saya dan antum. Apabila kita tidak mampu menyelesaikan satu persatu ketaatan yang harusnya dilakukan di bulan Ramadan, ingat, bisa jadi kita akan diharamkan dari kebaikan itu setelah Ramadan itu selesai. Dan itu adalah musibah besar dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita termotivasi. Narasi ini kita sampaikan dan kita pahami, supaya narasi ini memberikan kekuatan kepada kita. Semua perkara-perkara ini ketaatan harus kita lakukan dan kita maksimalkan. Setidaknya untuk meringankan 11 bulan berikutnya ketika kita memaksimalkan ketaatan pada sebuah madrasah besar, dan madrasah besar itu adalah Ramadan. Ingat, orang yang celaka itu bukanlah orang yang ditusuk di pinggir jalan. Orang yang celaka itu bukanlah orang yang bangkrut. Tapi orang yang celaka itu pernah disebutkan oleh Nabi ketika Nabi pernah jalan, kemudian beliau menapak pada setiap mimbar. Pada setiap mimbar itu Rasulullah kemudian mengatakan amin, menapak kembali mengatakan amin, menapak kembali mengatakan amin. Sampai para sahabat bingung, Rasulullah ini mengaminkan doanya siapa? Karena sebelum perkataan aminnya Rasulullah tidak ada ucapan siapapun. Ada di antara sahabat yang memberanikan diri bertanya, yang kau aminkan doanya siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang aku aminkan doanya malaikat Jibril. Masya Allah ya, yang berdoa malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan Rasulullah, manusia yang paling mulia. Apa yang didoakan malaikat Jibril? Ada 3. Kata Rasulullah, 1, ragima anf, man adraka abawahi indal kibari falam yadkhulil jannah. Malaikat Jibril berdoa, wahai Muhammad, celaka sekali umatmu kalau mereka mendapati kesempatan berjumpa orang tuanya yang tua dan renta, tapi anaknya tidak bisa masuk surga, padahal orang tuanya tua dan renta, karena tidak memaksimalkan dia birrul walidain kepada orang tuanya yang sepuh. Maka kalau ada umatmu yang semacam itu, maka dia celaka. Dan Rasulullah menyatakan persetujuan. Mana indikator persetujuannya? Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berkata kembali, ragima anf, man dakhala alaihi Ramadan summa insalaha falam yughfar lahu. Celaka sekali ada orang yang diberikan kesempatan Ramadan, tetapi Ramadan itu selesai dan dia tidak masuk surga. Itu kebangetan banget, kata malaikat Jibril. Dan Rasulullah menyatakan persetujuan, mengatakan amin. Betul, kalau ada umatku selesai di bulan Ramadan, kok dia tidak diampuni karena dia tidak memaksimalkan ketaatan, dia celaka. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah, diucapkan doanya oleh malaikat Jibril. Dan yang ketiga, orang yang disebutkan namamu tetapi tidak berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan amin. Disinilah kita akhirnya ngeri. Ngerinya adalah bisa jadi Ramadan itu setiap tahunnya ada manusia yang hanya menjemput kecelakaan terus. Tahun lalu celaka, tahun berikutnya celaka, tahun sebelumnya celaka, tahun ini juga bisa jadi dia celaka. Kenapa? Tidak memaksimalkan ketaatan. Apakah Ramadan ini memberikan ketakwaan atau kecelakaan? Semuanya berpulang kepada kita. Perhatikan mushafnya. Perhatikan sajadah yang kita pakai dalam sholat tarawih. Perhatikan uang yang kita miliki. Perhatikan masjid ketika di akhir bulan Ramadan. Dalam semua barang-barang yang tadi saya sebutkan, disitulah akan terjawab. Apakah kita akan dihalalkan ketaatan itu pada 11 bulan berikutnya? Atau jangan-jangan kita diharamkan pada semua ketaatan itu setelah bulan Ramadan, karena ternyata kita tidak memaksimalkan ketaatan itu di bulan Ramadan.
Kalaulah di bulan ketika bau surga tercium, kamu tidak bisa melakukan ketaatan. Terus kamu minta di bulan apa supaya kamu bisa khusyuk? Kalaulah bulan Ramadan gagal menghadirkan khusyuk pada hatimu, untuk dimaksimalkan Ramadan yang kita lakukan. Semoga para penikmat Habat String adalah orang yang pandai merenung sebelum beramal. Banyak orang yang beramal tetapi tidak pernah merenung, akhirnya amalnya tidak pernah maksimal. Berapa banyak orang yang merenung sebelum dia beramal, amal yang dia lakukan itu terukur, tersistematik, dan termaksimalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang itu ketika berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Dan itu merupakan salah satu di antara keistimewaan kita menjadi pencuri di bulan Ramadan. Kenapa Ustadz? Karena Ramadan kamu tidak selalu setiap waktunya semangat dari hari pertama sampai hari akhir.